Oke guys, nah ini adalah Aerox tipe ABS connected tahun 2023. Motor ini gua dapet di bulan 2. Ya memang motor ini sangat langka di pasaran karena mungkin beberapa dari kalian juga pada tahu untuk inden Aerox itu agak lumayan lama, terutama inden Aerox yang tipe ABS itu bisa nyampe 4 bulan 5 bulan. Gue juga ini indennya dari bulan 10 ya guys ya, dan gue baru dapat bagian di bulan kedua. Ya harus bersabarlah kalau misalkan kalian mau beli motor ini. Kemudian motor ini gue emang suka banget sih dari dulu pakai Aerox, karena ya sebelumnya juga gue udah pakai Aerox sih yang tipe yang dulu yang pertama ya, yang 155 tapi bukan yang 125-nya. Nah, motornya gue jual dan gue ganti sama yang baru ini. Secara keseluruhan gue suka banget sama looknya, juga gue suka sama tampilannya juga gue suka, karena gue suka dari dulu itu bannya yang gambot ini, dan juga diameternya yang tinggi, kelihatannya lebih sporty banget gitu. Kalau misalkan kalian jejerin sama motor-motor sport yang lainnya, gak kalah gede gitu motor ini. Kemudian setelah pemakaian 4 bulan yang gue rasain dari motor ini, beberapa part udah gue ganti ya. Yang menurut gua kekurangan dari motor ini gua udah coba ganti. Salah satunya gua ribon untuk sok depan, karena ya kalian tahu sok depan itu tuh untuk Aerox bawaannya itu empuk banget ya. Jadi kalau misalkan kalian lewatin jalan yang berlubang, lewatin polisi tidur itu mentok, jadi jeduk gitu, apalagi kalian bawa motornya boncengan. Terus gua udah ribon itu untuk turunnya sekitar 2 cm ya, ya agak lumayan lah, 3 jari, dan itu pas banget, pas buat pakai harian, jadi nggak mentok. Ribonnya juga harus pas ya, harus orang yang benar-benar tahu gitu tentang banyak di mana oli yang dimasukin ke sananya. Nah menurut gua ini udah mulai enak nih untuk sok depan, dan itu tidak mentok di radiator. Kalau misalkan lebih dari 2 cm biasanya si soknya itu mentok di radiator, jadi harus dibobok lagi. Nah gue sayang kan, karena gue ya motor ini buat pakai harian, jadi ya gue ngikutin yang standar racing aja lah. Nah kemudian gue juga udah ganti windshieldnya, karena ya windshield yang bawaannya itu kalau menurut gue agak kurang ya looknya, karena gue ya cari ya look ya kalau motor gini lah, motor konten bukan motor balap bos. Nah untuk windshieldnya gue pakai yang warna blue ice. Ukuran tingginya hampir sama, beda dikit lah sama yang ori, cuman ini agak jenong dikit nih. Nah ini untuk warnanya ini yang blue ice, karena gue ya konsep gue itu mau yang silver ada birunya gitu. Nah jadi windshieldnya yang blue ice. Untuk ketebalannya lumayan tebal, jadi gue ya pakai yang ini aja lah. Selain dari itu gue juga udah ganti itu dari hand grip. Nah hand grip yang bawaannya gue ganti sama yang baru itu pakai RCB. Nah RCB harganya itu juga nggak terlalu mahal banget, harganya paling sekitar 80 ribuan. Kalau untuk windshield ya sekitaran 80 ribu juga. Kemudian gue pakai ini nih, untuk plat depannya gue copot dan gue ganti dudukannya itu pakai yang dari ARM, biar bisa lepas pasang lah dudukan plat nomornya. Nah selain itu juga gue udah copot semua emblem dari motor ini, emblem Aerox-nya ya guys ya. Jadi gue ganti dari jadi NPX. Nah ini warnanya yang ada warna ungu-unguan ya guys, jadi agak unyu-unyu gitu, tapi gue suka sih. Mungkin ya ini sementara aja lah. Kemudian dari alisnya juga gue pakai yang warna blue ice, nyesuaiin sama konsep juga. Kemudian untuk sennya itu lampunya masih pakai yang ori ya guys ya. Jadi yang warnanya warna kuning itu masih yang ori. Terus untuk lampu senjanya emang Aerox yang sekarang itu udah ada lampu senjanya, jadi nggak perlu custom lagi. Terus mungkin kalian tanya kenapa lampunya itu agak redup ya. Nah itu gua pakaiin lagi Scotland warnanya blue ice. Cuman ya kalau kelihatan dari jauh gini jadi agak hitam. Cuman ya agak gelap dikit, tapi kalau misalkan malam itu masih terang. Nah untuk di sen sendiri gue pakai potongan dari lampu alis itu gue tempel di sen di bawah, jadi standby-nya samaan sama alis. Nah jadi yang bawahnya juga sama nyala.
itu sebenarnya nggak terpisah sih, belinya gue masih samaan, beli alis sama yang sennya itu samaan. Nah cuman gue potong aja. Kemudian untuk ke bawahnya gitu gue pakai Toyo ya, itu spidol untuk ban, karena ya gue lihat kalau misalkan pakai yang warna putih-putih ini kalau jalan itu enak aja liatnya, jadi agak kayak ada yang berputar gitu ya guys ya. Nah kemudian mungkin dari depan sih gue baru ganti segitu ya, baru sedikit. Lanjut ke belakang mungkin ya. Nah untuk belakang ini gue pakai knalpot nih, knalpot gue ganti dari Saprolik ya. Saprolik itu yang tipenya Neo SR dan tipenya itu yang standar racing, jadi nggak terlalu berisik-berisik banget. Nanti gua cek sound untuk suaranya di akhir video. Harganya agak lumayan sih, di atas 1,5 ya, atas 1,4 lah itu dikasihnya. Dan untuk kualitasnya lumayan lah. Untuk headernya gue pakai yang blue ya, karena nyusahin sama konsep. Kemudian gua juga udah ganti cover radiator tuh yang belakang, itu sama dari ARM juga. Harganya ya sekitaran 120-an lah. Gue udah ganti itu, sama apa itu yang buat lumpur tuh di bawah sana tuh gue udah ganti juga. Kalau untuk sok belakang gue masih pakai yang ori ya guys ya, karena menurut gue untuk sok di motor Aerox yang sekarang khususnya yang ABS karena udah pakai tabung itu lumayan enak ya. Tapi kalau misalkan yang dulu gue pakai Aerox yang warna yang tipenya non ABS itu emang empuk banget. Jadi kalau misalkan lewat polisi tidur itu jedug kalau misalkan boncengan. Tapi kalau pakai yang ini gak tahu karena mungkin soknya udah tabung. Ya menurut gue enak-enak aja sih, dipakai harian juga, dipakai boncengan, lewatin berlomang juga nggak jedug kalau ini. Karena ini bisa di-adjust ya kalau untuk yang tabungnya. Cuman gue belum nyoba adjust sih kalau untuk sok belakang. Nah yang gue modif sih, nah ini satu lagi nih yang gue udah ganti. Mungkin dari segi apa ya nih, plat belakang. Nah plat nomor belakang sama depannya sama, cuman yang depan gak gue pasang karena ya biar enak aja lah dilihatnya. Kalau misalkan untuk harian pasti gue pasang lah. Nah ini yang plat nomor belakang gue pakai custom juga guys. Gua custom ini, gue belinya online sih di toko online, toko oren gitu ya. Harganya sekitar 120 itu satu pasang. Kalian juga bisa custom nama dan juga fontnya itu mau seperti apa. Nah ini ukurannya jauh lebih kecil dari ukuran yang orinya, karena kalau untuk plat yang ori itu besar banget ya guys ya, jadi menghalangi pandangan lah, jadi gak kayak enak dipandang gitu guys. Nah mungkin bagi kalian juga yang baru inden motor ini atau udah ada yang nyampe di rumah, keluh kesah apa yang kalian dapat dari motor ini. Oke, gue omongin dulu sedikit tentang konsumsi bahan bakar. Karena ya kebanyakan bertanya tentang konsumsi bahan bakar dari motor ini. Kalau menurut gue bahan bakarnya itu boros sih enggak. Kalau untuk irit juga enggak. Pertengahan lah. Mungkin gimana kita yang bawanya aja. Soalnya kalau motor ini kan ada indikator PPE-nya ya. Kalau nggak salah itu indikatornya nyala ketika RPM-nya di atas 60. Nah, kalau misalkan kalian indikator PPE-nya nyala terus, ya pasti itu boros sih untuk konsumsi bahan bakarnya. Tapi kalau misalkan kalian bawanya pelan-pelan, sekitaran 40, 50, ya itu mungkin bisa awet juga untuk bahan bakarnya. Tapi masa iya sih motor Aerox 155 dibawa buat pelan-pelan, ya nggak enak lah. Pasti pengennya kalian itu ngegas aja kan kalau di jalan. Apalagi knalpotnya udah diganti tuh enak banget sih buat lari-lari. Cuman ya perhatiin juga buat keselamatannya lah. Terus banyak juga yang komen masalah kode 12. Kalau untuk Aerox New itu untuk kode 12-nya itu udah nggak terlalu banyak ya. Nggak kayak Aerox yang dulu. Kode 12-nya itu masih banyak yang kena. Nah sekarang untuk yang new, mungkin karena udah mekaniknya juga udah pada tahu tentang kode 12. Jadi ya alhamdulillah selama gue pakai motor Aerox, yang dulu juga gue sempat pakai itu selama 3 tahun nggak pernah kena kode 12, dan yang ini udah 4 bulan gue nggak pernah
kena kode 12 ya. Mudah-mudahan janganlah, karena ya mungkin agak lumayan juga kalau misalkan kalian kena kode 12 ini. Nah, secara keseluruhan sih motor ini enak menurut gua. Emang sih ada banyak kekurangan, tapi kelebihannya juga lebih banyak. Kenapa gue pertimbangin buat ngambil motor ini dibanding yang lain? Karena gue pengennya yang motor yang looknya enak dilihat dan juga dipakai harian juga enak gitu. Kalau misalkan kalian anak muda, kenapa enggak sih buat beli motor ini? Nah, terus dari segi desainnya gue suka. Apalagi ya? Oke, kebanyakan sih komen yang masalah itu ya, masalah kode 12, terus unitnya yang langka di pasaran. Emang sih unit Aerox ini gak tuh emang peminatnya banyak atau nggak tahu produksinya yang sedikit. Jadi kalau untuk ketersediaan unit ini tuh di dealer juga agak sedikit dibandingkan sama motor lainnya. Oh, kalian mau beli Aerox, mungkin di beberapa daerah udah ada yang terapin buat upping ya. Jadi dari DP itu nambah lagi berapa gitu buat indenin Aerox ini biar cepet turun. Ya, menurut gua kalau misalkan kalian beli motor ini, kalian pasti puas lah. Apalagi kalau misalkan kalian modifnya udah lumayan cakep banget sih menurut gua. Oke, mungkin segitu dulu untuk video dari gue ya, untuk review motor secara singkat ini. Mungkin nanti gue akan bikin videonya secara detail, karena ini emang gue sengaja nggak kasih detail-detailnya. Mungkin di next video gue akan kasih review motor ini secara detail ya. Jadi satu persatu gue review sama harganya juga. Jadi kalian nanti bisa menjadi referensi dan juga perbandingan buat kalian. Oke, sesuai janji gue, di akhir video gue mau cek untuk suaranya. Langsung aja lah, gue males edit-edit nih. Jadi kita langsung cek sound aja ya. Oh bentar, gue standar 2 aja dulu ya, biar cek soundnya enak. Oke, udah gue standar 2 nih untuk motornya. Tinggal kita cek sound aja untuk suaranya seperti apa untuk knalpot ini. Oke, kita mulai dari kuncinya dulu nih. Nah, ini juga tadi kelewat. Ini udah pakai Scotlet yang warna blue ice juga, jadi ketutup ya. Untuk ketebalannya ini seginilah untuk windshieldnya. Oke, langsung aja kita nyalain. Udah on. Langsung aja nyalain. Nah, untuk suara bawahnya seperti ini ya guys ya. Karena ini adalah standar racing, jadi ya suaranya seperti ini sih, nggak terlalu ngebass, nggak terlalu berisik juga. Ya kalau menurut gue cukup lah, enak kalau misalkan pakai buat harian. Pakai nongkrong juga enak sih kalau knalpot kayak gini, nggak terlalu adem-adem banget. Cuman ya sekarang kan lagi dunia permotoran itu lagi nggak baik-baik saja. Mungkin ya kalian lebih baik pakai yang orinya dulu deh untuk knalpotnya, apalagi yang dipakai buat harian biar gak kena razia guys. Nah, oke, kita tarik aja dikit-dikit untuk gasnya ya. Nah, ini gua pakai RCB nih. Oke, kita tarik dulu dikit. Nah, ini untuk suara pertengahannya ya guys ya. Nah, seperti ini. Nah, mungkin udah kayak gitu aja untuk suaranya. Nah, ini kalau misalkan lampu depan nyala seperti ini nih. Oh, tetap aja kan kelihatan. Oke, mungkin segitu dulu video dari gua. Jangan lupa buat kalian yang mau modifnya samaan kayak gua, kalian bisa langsung aja ke TikTok gua. Gua udah kasih linknya di deskripsi, nantinya ada link TikTok gua. Dan gua udah spill di keranjang kuning apa aja yang gua udah pasang di motor ini. Jadi kalian tinggal beli aja di sana. Terpercaya kok, itu aman dan barangnya juga sama kayak seperti apa yang gue pakai saat ini. Mungkin next project gue akan ganti beberapa part lagi ya, karena menurut gue masih belum pasti untuk modifikasinya, terutama buat velgnya itu yang masih ngantuk, masih bawaannya warna gold. Mungkin kedepannya gue akan ganti sama yang warna silver juga biar konsepnya nyambung lah gitu. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube gue biar gue cepat berkembang dan gue semangat buat bikin konten-konten selanjutnya.
Terima kasih atas waktunya, semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa kalau misalkan kalian motoran, jaga keselamatan kalian, perhatiin juga untuk kendaraannya biar enak dibawa, enak juga buat nongkrong gitu. Karena motor kita ini motor konten guys, bukan motor balap. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe guys. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.